Hai sahabat Nurtura, this is the first episode of Biohacking Club. Jadi, kali ini kita mau membahas tentang body age bersama dokter kita, Dr. Yusri. Kapungka. Jadi Dr. Yusri ini seorang expert di bidang biohacking longevity. Amin. Semoga ya jadi expert beneran. Wah, amin. Jadi dok, Ya. apa itu body age dok? Kenapa sekarang tuh kayak banyak banget kayak orang tuh membicarakan soal kayak kok body age gue lebih tua daripada umur gue ya gitu. Sebelum masuk nanti ke detailnya, tadi kamu sempat bilang ini ada first episode. Yes. Berarti bakal ada second, third Ada. gitu ya? Kita akan bertemu beberapa kali dok, nggak cuma sekali. Sahabat Nurtura, berarti sebelum mulai harus ingat-ingat. Sekarang Nurtura udah punya podcast. Iya. Semoga bisa nemenin sahabat Nurtura supaya nggak bingung kalau lagi pengen sehat, pengen happy dengan cara yang paling nggak effort, ingat podcastnya Nurtura. Podcastnya Nurtura harus ditonton di channel YouTube Biohacking Club. Nah. Dan di Instagram Nurtura. Oke, apa tadi? Jadi banyak banget nih dok yang membahas soal body age kayak badannya tuh kayak ngerasa lebih capek, tapi umurnya masih muda. Itu misalnya 25, 27 udah 30 awal gitu ya. Udah susah tidur, terus kayak jadi lebih capek. Oke, itu kenapa? Iya, itu body age-nya kenapa gitu body ya? age-nya kenapa? Jadi sebenarnya sekarang tuh lagi mulai marak gitu ya. Orang tuh pamer-pamerin bukan barang mahal, bukan barang mewah, tapi usia biologi atau tadi biological age atau body age gitu ya. Nah, sedang kalau kita tahu di KTP gitu kan namanya chronological age. Jadi usia berdasarkan tahun kita lahir, tanggal lahir kita, lalu dihitung. Oh, tahun ini jadi 25 tahun, ya 30 tahun. Nah, kalau si body age atau biological age, itu tuh usianya tuh karena based on badan kita gitu. Based on apa? Metabolismenya, hormonal situasinya, hormonal statusnya gitu ya, atau kondisi hormonnya, udah gitu level stresnya dia, bagaimana siklus tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana olahraganya, itu yang akan menentukan body age-nya seberapa sih gitu. Memang seharusnya pada normalnya gitu ya, at least kalau usianya 25 atau 30, body age-nya juga demikian. Atau yang lebih bagus lagi justru chronological age itu ya, lahirnya harusnya usia 30, body age lebih muda gitu. Berarti kan dia bisa mereverse cara kerja tubuhnya untuk bisa lebih optimal. Nah, itu yang jadi hal mewah saat ini yang lagi banyak diperbincangkan oleh mungkin sahabat Nurtura juga gitu yang lagi nyari-nyari yang kepo-kepo, aku pengen banget body age aku jadi muda gitu. Berarti bisa ya dok kalau umur 35 tapi body age 20 gitu. Bisa banget. Atau mungkin gak usah segitu dulu deh. Tapi kita mulai dari kalau sekarang tahun depan aku usianya 40, aku pengen energiku, cara berpikirku, cara endurance olahragaku, kualitas tidurku sama kayak dulu 5-6 tahun sebelumnya. Berarti usia 30-ish gitu ya. Metabolismeku, hasil labku, nah itu bisa. Sangat bisa diusahakan. Gitu. Berarti faktor dari lifestyle, tidur, hormon itu berpengaruh ya dok? Semua berpengaruh. Jadi paling simpel tuh ya Tisha gitu kita ngomongnya body, mind, and soul. Jadi tiga-tiga ini tuh semua berhubungan erat untuk tadi ngebentuk body age kita bisa lebih muda gitu. Yang terpenting tuh berarti lifestyle, hormon. Nah gimana dok caranya kita bisa ngehack body age kita? Supaya kita bisa lebih muda tadi ya. Yang paling gampang sebenarnya kalau di angle-nya biohacking, longevity, atau anti-aging gitu ya, kita tuh nggak pernah ada yang one fit for all. Jadi kayak misalnya, mungkin kalau kita beli sesuatu gitu, ya yang diskon, yang paket bisa diambil buat semua cocok gitu. Nah, kalau di angle-nya medical gitu ya, di anti-aging atau longevity atau biohacking, kita tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi kita mesti personalize, tapi at least ada hal yang paling mendasar yang bisa kita lakukan dulu untuk cicilan awal, quote and quote gitu ya. Dengan apa? Lifestyle kita hari-hari, misalnya kita mulai ngejaga apa yang kita makan ya, nutrisi kita mulai mindful eating gitu, terus tidurnya mulai nggak insomnia, itu dulu deh. Terus olahraganya udah mulai rutin, itu hal-hal yang bisa kita upayakan dulu
secara bersama-sama nih, karena kita lagi di podcast yang untuk umum gitu ya, nggak bisa one on one di klinik, bisa kita lakukan tuh. Aku suka bilang ke pasien-pasien aku untuk jaga gerak, jaga makan, jaga tidur. 3J ini adalah hal yang paling fundamental untuk kita memulai nantinya pada advance bisa di-hack gitu ya. Tapi paling nggak 3 ini dulu deh. Nah, nanti kalau 3 ini udah bisa, baru kita akan sesuaikan lagi. Oh, gimana ya hasil labnya ya? Lalu nanti baru dipikirin lagi tuh, oh nutrisinya mau dispesifikin lagi, cocoknya yang jenis diet yang seperti apa ya? Lalu suplemennya yang mesti gimana ya? Lalu olahraganya yang kayak apa ya? Habis itu mungkin mau ditambahin treatment apa nih dari klinik ya? Apakah ada alat atau ada treatment yang untuk bantu fat burn-nya lebih cepat, atau kulitnya lebih kencang, skin lifting, kayak gitu-gitu. Nah, itu udah mulai advance. Tapi at least kalau tanya, gimana ya dok, apa nih cara yang paling gampang? Tadi 3J, gerak, makan, tidur. Karena percuma banget kalau fundamentalnya ini 3 ini belum dikerjain, kamu ke klinik, lalu ambil treatment-treatment yang udah advance, mungkin ada hasilnya. Tapi bisa aja hasil jadi nggak maksimal. Atau mungkin jadi nggak awet. Atau kamu jadi mungkin harus berulang-ulang sekali karena hal-hal mendasarnya belum dikerjain. Betul. Berarti stage awalnya ini harus dibenerin dulu dari Betul. tidur, Makan, gerak, 3 itu. Iya. Tidur, gerak, makan. 3 ini kita benerin dulu. Ada nggak sih dok tips untuk gimana caranya kita membiasakan untuk si 3J ini? Oke. Cari dulu, ini akan jadi panjang banget nih kalau kita ngomongin udah ke situ ya. Tapi paling nggak teman-teman bisa mulai dulu dengan tadi. Cari alasan yang paling personal kenapa kamu mau pengen body age jadi muda. Oke. Iya kan? Apa yang kamu mau di-hack umurnya. Misalnya pasien-pasien aku tuh ada kalau yang di fase-fase ibu-ibu Jakarta gitu ya. Mereka pengennya tuh, oh dok aku tuh pengen membersamai anak-anak gitu ya. Sampai nanti mereka besar nanti SMA, sampai kuliah, sampai mereka wisuda tuh aku bisa hadir di wisuda mereka tuh dengan kondisi yang fit. Ya. Itu kan personal sekali. Atau misalnya aku Kayak pengen nonton konser sampai umur 50. Nah, misalnya. Jadi hal yang sangat personal dari kalian, bukan karena tuntutan suami, Ya. bukan karena disuruh atau FOMO karena gengnya lagi pada diet semua, atau cuman karena boleh sih karena ada nikahan saudara. Tapi biasanya kalau jangka pendek begitu, habis nikahannya selesai, lalu jadi balik lagi habitnya. Betul. Alias body aja jadi belum efektif buat jadi dimudain, Ya. udah balik lagi habit yang sebelumnya. Jadi paling penting sebelum ngelakuin 3J tadi atau ketemu di advance level di klinik, tentuin dulu big why-nya atau yang lebih personal tadi, kenapanya kalian harus memudahkan usia itu dengan personal gitu. Oke dok, kalau misalnya 3J-nya sudah dijalanin nih, terus untuk next step-nya kan berarti kayak yang level advance, Yeah, berarti yeah. on clinic. Biasanya dokter ngelakuin apa sih ke pasien-pasien dokter? Oke, tadi aku bilang ya kita nggak bisa mention ini sebagai sebuah step ya, karena setiap orang tuh punya kebutuhan yang beda-beda. Beda-beda, betul. Depends on goals tadi, big why yang tadi kita udah bahas. Tapi at least sekarang tuh yang lagi tren, semua bisa jadi motivasi buat sahabat Nurtura juga gitu ya. Intinya adalah setelah hanya let's say ada satu case yang paling sering deh, mereka tuh sulit tidur. Pas udah dicek ternyata emang udah masuk ke usia-usia yang udah perimenopause. Yes. Jadi kayak misalnya 45-ish gitu ya, 45, 46, 47, tidur udah mulai nggak nyenyak atau kebangun-kebangun. Terus berat badan kayaknya makannya biasa aja gitu ya. Makannya tidak heboh tapi kok beratnya jadi gampang naik, susah turun. Terus suka sering mood swing, atau olahraga sih terus dok, tapi kayak dulu tuh bisa nggak capek, sekarang tuh jadi mudah lelah, bangun tidur tuh kayak lelah banget, nggak excited jalanin hari. Nah itu yang biasanya akan jadi trigger setelah mereka tetap ngelakuin gerak makan tidur tadi, mereka akan ke klinik untuk melakukan hacking yang lebih advance. Ya. Seringnya kita pasti akan cek dulu labnya, atau kita akan melakukan anamnesis, jadi ngobrol yang lebih mendalam biar tahu kondisi klinis dari si pasien. Setelah itu akan ketahuan tuh, oh ternyata dari fase perimenopause-nya itu bikin kemungkinan ada imbalance hormon, kemungkinan ada suplemen-suplemen yang dia nggak minum, atau ada hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Nah itu akan jadi advance tuh. Jadi hasil labnya kita cek, kita sesuaikan dengan nutrisinya, kita sesuaikan dengan vitamin-vitamin yang masih kurang. Setelah itu dia baru melakukan misalnya infus di IV treatmentnya untuk sesuai dengan nutrisi yang dia butuhin yang masih kurang kayak gitu-gitu. Jadi sekarang tuh pasien tuh lebih senang untuk nggak instan
tetapi progresnya kelihatan. Karena kan ini tuh bukan kayak kalau kita ngomongin body age tadi, ini kan bukan seperti tindakan estetik yang di before after langsung kelihatan gitu. betul. Misalnya botok, kerutan, dibotok seminggu lagi kelihatan kenceng, kan nggak gitu. Jadi kalau kita ngomongin body age itu adalah hal yang harus dirasain dan divalidasi dengan data. Oke. Iya kan? Ya. Jadi tadi biasanya fundamentalnya sih mereka udah ngerjain, tapi nggak ngerasain ada efek yang maksimal. Akhirnya kita cek lagi labnya, terus kita tentuin treatmentnya kayak tadi misalnya vitaminnya dipersonalize, ada sesuatu yang mesti diinjek gitu ya, nutrisinya atau diinfus. Setelah itu baru kita akan evaluasi follow up. Bisa setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, apakah ada progres? Progresnya apa sih? Nggak melulu soal berat badan. Oke. Tapi misalnya apa? Tidur yang lebih berkualitas, tidur yang lebih nyenyak, tidur yang lebih pules, nggak kebangun-kebangun, olahraganya lebih happy, lebih keringetannya lebih bikin dia jadi seger gitu ya. Tiba-tiba beratnya mungkin belum turun, tapi sizingnya udah loss, size loss, baju lebih muat, celana lebih gampang dikancing, kalau foto mulai kelihatan lekuk badannya yang oke. Ototnya, badannya mulai keras, kayak berasa ada ototnya mulai bisa dipegang, Iya. toningnya udah berasa gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh progres-progres kecil yang mereka bisa ngerasain. Jadi kalau ngomongin body age dan biohacking, kurang lebih visualnya tampak mungkin nggak terlalu kelihatan obvious gitu kayak before after, tapi mereka bisa ngerasain. Mereka yang merasakan Iya, sendiri. itu yang lagi sering 2 bulan sampai mungkin 6 bulan sampai 2 sampai 6 bulan terakhir tuh banyak pasien yang ada di area itu. Untuk Oke. bilangnya sih reverse aging ya. Jadi Iya, ya. body age-nya tuh dikejar atau biological age-nya tuh dikejar untuk kalau bisa sih lebih di bawah usia kronologisnya dengan harapan mereka bisa aktivitas lebih maksimal, lebih segar, lebih fit kayak gitu. Dokter ada tips nggak sih supaya semua yang tadi dokter infokan itu Hmm. on track nih di pasien gitu, Hmm, Dok? hmm, Jadi hmm, kayak hmm. hasilnya kan tadi dokter bilang kita yang merasakan gitu ya, Betul. bukan dilihat dari visualnya gitu. Iya, Tapi iya. biasanya yang susah nih on track-nya gitu loh, Dok, Iya. untuk Buat gimana? jagain on Iya, track-nya. buat jagain on track-nya. Pertama, tadi ya big why-nya ketemu. Kedua, cari support system yang juga mau sama-sama. Karena kalau misalnya kalian berjuang sendiri, lalu intervensi sekitarnya tidak terlalu support gitu ya inkonsisten. Jadi penting juga nih internalnya kan kita udah bulet tekad, udah pengen. Nah, cari juga circle-circle yang akan lakuin hal yang sama. Misalnya cari teman-teman olahraga yang seru, yang juga punya goals yang sama. Jadi bisa saling ngingetin tuh. Atau lomba-lombaan tapi buat progres yang lebih baik. Kayak misal, aduh dia udah, tapi jadi nggak ambis jadi negatif Iya. ya. Tapi maksudnya kayak, oh yuk bareng-bareng yuk kita kayak goalsnya soalnya mau balikin ke angka ukuran segini bajunya. Atau kita yuk janjian weekend kita mau cobain kelas high rocks, kan udah mulai gitu ya. Iya, Atau mau iya. pilates bareng, atau mungkin mau tenis, atau mungkin mau latihan strength bareng kayak gitu-gitu. Jadi setelah punya big why, cari komunitas atau circle atau support system yang emang akhirnya juga punya misi yang sama untuk Iya. hidup sehat yang lebih menyenangkan gitu. Dan positif. Dan ya, Dok? positif pastinya. Nggak melulu soal harus ambis cepat, tapi progresnya tuh perlahan, kelihatan dan konsisten kan. Iya, Keywordnya betul. kan di situ Iya. soalnya. Konsisten itu sih, Dok, yang susah True. sebenarnya. Jadi ya butuh support system juga pasti. Oke. Seru juga ya nge-hack badan kita ini dengan cara yang tidak instan, tetap sehat, Tapi impactful. betul, Gitu. buat kita semua. Sebenarnya sekarang salah satu dengan kita menghilangkan circle yang toxic juga salah satu cara kita Setuju, nge-hacking loh. betul. Iya kan? Daripada dia terlalu ada di sekitar kita dan kita jadi kayak jadi energinya drain, tidur betul. jadi keganggu, ya kan? Dipikirin terus, Dipikirin overthinking. terus, itu kan Iya, berhubungan. betul, Hormonnya betul. jadi imbalance, makan jadi sembarangan karena jadi emotional eating misalnya. Itu kan impact-nya juga berasa di badan kita. Jadi dengan cara memilih circle yang oke, menghilangkan yang toxic, itu juga salah satu cara untuk nge-hacking body age Ya, secara setuju. nggak langsung gitu. Oke, seru banget perbincangan kita Seru ya? dengan Dr. Yusri Kita harus mengenai body age ini. Terus, padahal masih basic ya. Masih basic. Kita baru Kita ngomongin umur, umur, badan, body age. tidur, makan, ini yang bener-bener stage awal banget Ya, di biohacking ini. Saya dengan Tisha pamit. Dr. Yusri juga pamit. Kita ketemu di episode 2. Bye-bye. Bye.